Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat tahun baru untuk kita sekalian. Selamat tahun baru. Oma-oma di lantai 1, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita bersyukur jika kita ada di tahun yang baru ini. Kita tahu bahwa itu kemurahan Tuhan bagi kita. Hidup yang dipercayakan Tuhan bagi kita adalah anugerah. Dan kita bersyukur karena oleh penebusannya kita telah menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Saya mengajak sidang jemaat Tuhan untuk kita meresponi ibadah di pagi hari ini dengan ucapan syukur dan meninggikan, merayakan kasih-Nya dalam hidup kita. Kita sama-sama menaikkan pujian ini, kuasa salib-Mu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Dan kuasa salib-Mu yang menyucikan dan memulihkan hidupku. Mari kita datang kepadanya. Bahwa kita manusia berdosa yang ditebus oleh Tuhan, yang dipulihkan oleh Tuhan. Dengan sukacita mari kita naikkan pujian ini, kita meninggikan salib-Nya. Ada Tuhan yang mulia, oh, anugerah-Mu tercurah. Yeah.
bagiku Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Dan hidupku sebagaikan hidup. Pengampunan yang kita terima lebih dari segalanya oleh karena kasih-Nya yang bersyukur kepadanya secara pribadi. Bersyukur untuk kemurahan-Nya, bersyukur untuk pengampunan-Nya, bersyukur untuk pemulihan-Nya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan sambil merenungkan dan melihat kehidupan kita dari tahun ke tahun, bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam kita. Jika terjadi perubahan atas diri kita, bukan semata-semata karena kita yang kuat, yang mampu berubah, tapi itu sungguh adalah kuasa Kristus, kuasa darahnya yang menyempurnakan kita. Kita bersyukur untuk perubahan hidup yang Tuhan kerjakan bagi kita.
Dan kita terus memohon kepadanya supaya Ia terus mengerjakan hati kita, membentuk hidup kita seperti yang Ia rencanakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Berdiri dan kita katakan, oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikan ku. Ibu Gembala berdoa membuka ibadah di pagi hari ini. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Jika kami merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan pagi hari ini, itu karena Tuhan sudah memulihkan kami dan menjadikan kami anak-anak yang Kamu kasihi. Tuhan kasihi. Terima kasih Bapak. Kami boleh memasuki tahun 2024, ibadah perdana kami pada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Jika hari ini kami masih diberikan kesempatan berada di dalam hadirat Tuhan, masih berada di tangan Tuhan, kami berbahagia Bapak. Terima kasih. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menuntun kami, membawa kami ke jalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kesempatan melayani Engkau pada pagi hari ini juga. Biarlah Roh Kudus yang memampukan, memberikan sukacita, sehingga setiap pelayanan kami apapun bentuknya, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami memberikan hati yang penuh dengan sukacita, sepenuh hati kami, untuk boleh melayani Engkau pada hari ini, melalui sikap kami, pujian, bahkan respon kami akan firman Tuhan. Ucapan syukur kami, sehingga setiap kami mendengarkan dan merasakan kebaikan-Mu, ada kerinduan melakukannya. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu Om-Om yang di lantai 1, dalam kondisi mereka dengan banyak kelemahan, tapi sukacita dari Tuhan, dari Roh Kudus yang akan memampukan mereka untuk tak bersyukur di hadapan Tuhan. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, dibawa di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat-Mu penatua juga yang tidak bersama dengan kami oleh karena perjalanan ke Purwokerto, Tuhan juga berikan damai sejahtera, perjalanan pulang ke tempat ini juga Engkau sertai. Terima kasih Bapa. Kami akan habiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih dalam keadaan berdiri. Kabar sukacita bagi kita Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhanlah yang menjadi jaminan atas hidup kita. Dan Dialah pelindung, kota benteng yang teguh bagi kita. Mari kita rayakan kebesarannya.
bertanya, boleh dijawab secara langsung atau tidak. Siapa yang sampai titik ini ada ketakutan menjalani tahun ini? Dan terlalu banyak memikirkan bagaimana. Ya, saya melihat semua sudah pada, ya. Jadi kita menyatakan iman kita. Dan kita menantikan kasih karunia-Nya bagi kita seperti dalam lagu ini. Amin. Bahwa tidak sedikit pun kita gentar karena Yesus jaminannya. Mari kita serahkan dan bersuka cita. Bagi Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang menyaksikan kebaikan Tuhan, kita akan menaikkan pujian Yesus Kaulah Sahabatku. Hidup yang ku membuatku berarti, amin. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat saksikan
Amin oma-oma, Yesus adalah sahabat yang sejati. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya mempersilakan Bapak Ibu sedang jemaat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kita akan menyaksikan pujian dari Panti melalui tayangan video berikut ini. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku, di dalam randaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang berarti untuk berkembangkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
kesaksian atau pujian yang sangat indah. Dan saya lihat totalitas banget ya Bapak Ibu. Walaupun oma-oma tapi luar biasa. Ada air mancurnya tadi ya. Jadi syutingnya bukan di sini ternyata. Ya, para pemain musiknya juga luar biasa, hebat. Segala kemuliaan bagi Tuhan lah pokoknya. Ya, ada yang ingin bersaksi Bapak Ibu? Ya, dipersilakan kepada Bapak Dian. Tes. Siapa yang di 2024 ini masih punya rasa kekhawatiran? Semua ya. Masih punya rasa ketakutan. Beberapa hari yang lalu saya merefleksikan beberapa renungan. 2023 itu bagi saya pribadi adalah tahun yang gak mudah. Tapi Tuhan itu masih pegang tangan saya, gandeng saya sampai melewati 2023 hingga selesai. Sehingga saya bilang pada diri saya sendiri, 2024 saya punya lembaran baru. Strategi yang di 2023 yang tidak terjalankan, mudah-mudahan di 2024 bisa terjalankan. Banyak kesalahan-kesalahan 2023 yang harus kita perbaiki di 2024. 2023 itu perjalanan yang gak mudah. Saya padahal di awal tahun 2023 saya bilang kepada diri saya sendiri untuk menghindari cekcok bersama pasangan tapi pada nyatanya Tuhan masih izinkan itu terjadi pada rumah tangga atau keluarga. Bukan berarti kita ini tidak mau berantem, cuma kadangkala sesuatu itu memang harus ada pembelajaran atau hikmah di balik itu semua. Saya sungguh bersyukur sekali jika 2023 itu terlewati dengan baik tanpa harus sampai seperti teman-teman di luar sana. Banyak yang ya saya katakan ada 2 teman saya sampai harus nyebrang ke agama lain. Saya sangat saya sayangkan. Bahkan salah satu teman saya sampai ada yang harus ambil jalan pintas, pesugihan dan lain-lain, hingga mengorbankan semua yang dia punya. Jadi saya sungguh bersyukur bahwa sesulit-sulitnya 2023 saya tidak sampai jatuh dalam kubangan tersebut. Jadi yang saya percayakan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara di sini tidak perlu takut kalau kita harus memiliki mimpi yang setinggi-tingginya. Karena kalau Tuhan izinkan kita jatuh, Tuhan pasti kasih kita jatuh di antara bintang-bintang. Masih indah gitu loh. Ya Bang San ya. Di awal 2024 sedikit kesaksian. Saya lagi-lagi sudah mulai salah paham lagi sama istri. Sampai hingga akhirnya saya memutuskan untuk udahlah terserah, capek gitu loh. Karena 2024 ini saya pengennya yang baik-baik, tapi ya ada aja kan. Yang saya heran itu gini, ketika saya mempelajari firman Tuhan, ketika saya salah, Tuhan masih bisa kasih kita toleransi. Cuma kalau istri wis bersabda, waduh wis kayak nggak ada toleransi gitu loh, ngalah-ngalahi Tuhan. Iya toh. Itu tapi
salah satu seni yang selama ini saya pelajari. Ya sudahlah. Kalau 2023 ego kita masih tinggi, 2024 kita harus rendah. Kemarin temen banyak yang minta saya kumpul. Apa 2024? Perubahan apa yang mau diusung? Pak, kita bukan lagi di partai. Kita bukan lagi apa? Kita fokus ke diri sendiri aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu di sini yang ada yang mau berkenan menjadi relawan nomor 2, bisa daftar ke saya ya. Bercanda. Gitu. Ya, sekali lagi saya sungguh berterima kasih ke Tuhan Yesus. Saya masih bisa di sini menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya juga berdoa buat teman-teman saya yang 2 orang itu supaya bisa kembali lagi, karena saya yakin betul itu Pak sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Hanya karena kekecewaannya kepada Tuhan, dia harus rela pindah atau meninggalkan Tuhan. Sangat saya sayangkan sekali. Sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Dian untuk kesaksiannya yang menguatkan kita sekalian untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jika tidak ada lagi yang menyaksikan kebaikan Tuhan di minggu ini, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau peduli atas kehidupan kami. Engkau peduli atas seluruh apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Dan kami sudah menerimanya di dalam Engkau. Sekarang kami memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas semua persembahan yang kami siapkan, yang kami berikan, yang kami persembahkan guna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dan menerima persembahan kami ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sembari persembahan dikumpulkan, kita menaikkan pujian. Jalan bersama Tuhan Yesus pasti ada sukacita. Jalan bersamanya pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta
siapkan hidup kita, hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dan memohon kepada Tuhan, kiranya melalui firman-Nya kita semakin mengenal Dia dan semakin mengasihi Dia. Dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat karyamu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupmu itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Saya persilakan Bapak Gembala. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin menyembahmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila kami mengevaluasi diri kami melihat diri kami penuh dengan dosa dan kekurangan. Tetapi bila kami memandang kepada Kristus, kepada firman-Mu, sungguh kami bersyukur ada di tempat ini pada tanggal 7 Januari, mengawali minggu pertama
dalam ibadah kami sepanjang tahun ini. Karena ternyata disinilah kami ada Tuhan. Di hadapan kasih karunia dan anugerah-Mu. Engkau tidak melihat segala kekurangan, segala dosa, pelanggaran dan kelemahan kami. Di tahun yang lalu, betapa banyak kami mengecewakan Tuhan. Kami hanya selalu melihat diri kami. Kami pura-pura kecewa kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terlalu banyak kami telah melakukan kesalahan. Tidak seorang pun kami yang benar. Termasuk hamba-Mu seorang pendeta ini. Begitu kotor dan berdosanya kami. Karena pikiran, perkataan, tingkah laku. Bahkan seluruh waktu kami 24 jam harusnya hanya untuk Tuhan. Kami tidak gunakan itu dengan baik. Karena kami ini milik-Mu. Seluruh yang kami punya adalah kepunyaan-Mu. Kami telah berdosa. Karena semua telah kami pakai memuaskan keinginan kami. Sekali lagi ketika kami melihat Engkau dalam firman-Mu, kami temukan kasih karunia-Mu begitu melimpah bagi kami. Maka kami sungguh percaya sepanjang tahun ini pun Tuhan, bahwa kami lebih dewasa rohani. Harta kekayaan akan menyusul, akan mengikuti. Bahwa kami lebih dewasa dan mengasihi Engkau sepanjang tahun ini. Karena itulah yang menjadi bekal kami untuk mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ketika wadah ini siap untuk diberkati, berkat Tuhan akan mengalir mengikuti. Inilah yang menjadi keyakinan kami mengawali tahun ini. The harvest year, tahun penuaian akan menjadi bagian kami di jemaat yang sederhana ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Saudara, kalau boleh bertanya, siapa di antara saudara yang sama dengan saya dilahirkan dari keluarga petani atau perkebunan gitu ya? Ada di sini anak dari tani ya, berkebun juga ada yang berkebun ya. Tentu saudara akan mengerti sekali ketika saya mengatakan apa itu namanya panen. Betul ya, yang anak petani tadi tahu artinya panen ya. Kalau saya anak seorang petani, ketika kami menghadapi masa-masa panen itu ada dua paling tidak ya. Ada dua perasaan ngebatin yang luar biasa yang dirasakan oleh petani ketika musim disebutkan ada musim panen gitu ya. Batin, sikap batin, perasaan batin yang pertama itu adalah nelongso bahasa Jawanya ya. Begitu menyedihkan, begitu susah. Kalau di kampung saya 3 hal yang menyusahkan sehingga gagal panen. Yang pertama itu ada hama wereng ya. Di sini disebutkan wereng. Nah, ada wereng, kemudian ada juga banjir. Ya. Hama wereng, banjir, dan juga hama tikus. Wah, itu kalau sudah terjadi seperti itu, maka satu kampung itu menangis semua. Saya masih bisa merasakan bagaimana suasana kebatinan satu kampung itu kira-kira 40 kakak waktu itu. Satu kampung itu satu baris gitu, itu menangis semuanya. Dan terpaksa warga di kampung itu termasuk papa dan mama saya harus mencari nafkah ke kampung yang lain, ke kota yang lain untuk mencari makan. Karena apa? Di kampung kami kelaparan. Itu ubi yang diambil itu direndam dulu, habis direndam dijemur, jadi istilahnya gaplek. Kalau di sini ketun, apa?
gaton di sana. Di kampung saya gaplek, di sini apa itu yang ubi. Ya, dicampur ada, pokoknya ada lah gitu ya. Jangan kita jadi capek gara-gara itu. Ya, jadi ketawa kita tadi, maksud saya bikin sedih. Pokoknya menderita sekali. Tiwul, itu tiwul. Nah, itu akhirnya ketemu ya. Tetapi ketika panen raya, hama tidak ada. Saya bisa merasakan suasananya mulai dari orang yang sudah tua, dewasa, sampai kepada anak-anak seperti anak-anak saya 3 orang ini. Itu semuanya ikut sukacita. Kenapa? Karena ketika sawah kita dipanen, itu anak-anak seperti ini SD boleh ngeleles namanya. Itu diperbolehkan ngeleles panen. Mengambil hasil panen, sisa-sisa panen, dan kita jual, dan semua anak-anak punya duit. Megang duitnya itu bisa saya bayangkan. Gak pernah seperti orang dewasa, anak-anak megang uang kan. Dirapiin. Kalau anak lu, aku punya banyak jajan, beli goreng, beli miso, beli macam-macam. Senang sekali, satu kampung itu kedengaran suara sukacita, musik-musik akan terdengar di rumah-rumah. Inilah suasana penuaian, panen raya yang dirasakan oleh masyarakat di kampung saya. Tetapi ketika kita mempelajari firman Allah, ternyata ada sukacita yang lebih sukacita daripada panen raya, panen padi di kampung saya. Inilah yang disebutkan oleh Yesus sebagai penuaian jiwa-jiwa. Coba ikuti saya mengatakan menuai jiwa-jiwa. 2 ya, menuai jiwa-jiwa. Mengapa demikian Pak Stephen? Ya, karena ketika ada satu orang jiwa saja dipanen, dituai, diselamatkan, itu malaikat-malaikat di surga turut bersukacita. Coba kita baca ya. Sebelum masuk pada nats utamanya, kita baca itu. Satu jiwa saja dituai, itu malaikat pun ikut bersukacita. Lukas pasal 15 ayat yang ke-10, saya bacakan untuk saudara ya. Lukas 15 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Amin. Kalau di kampung saya panen raya, itu satu kampung bersukacita. Saya belum pernah dengar malaikat bersukacita waktu panen. Menurut saya malaikat-malaikat malah berduka cita. Kenapa? Karena semakin panen di kampung saya, kode tua makin penuh. Gede tua. Gede tua itu kalau di sini bikin mabuk itu loh. Topi miring, sakuer. Makin di kampung saya punya banyak uang, makin sepi gereja. Jadi tidak mungkin waktu panen raya malaikat juga bersuka cita. Tapi hati saya bersyukur. Satu saja jiwa dituai, satu saja jiwa bertobat, itu banyak malaikat di surga bersuka cita. Itu sebabnya tidak salah ketua umum atau pengurus pusat sinode kita memberikan tema tahun ini dan juga telah menjadi tema di gereja lokal kita di sini, The Harvest Year. Tahun penuaian, amin saudara. Sehingga pada rapat kerja gembala penatua dan rapat kerja bersama dengan pengurus gereja kita, 2 hari kami rapat kerja saudara. 2 hari rapat kerja mempersiapkan untuk berkat Tuhan yang mau dibagikan kepada sidang jemaat ini. Maka kita semua telah sepakat dan berdoa bersama-sama, tahun penuaian di gereja kita di tempat ini akan menuai minimal 20 jiwa untuk Tuhan dipersembahkan tahun ini. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Ya. Yang tepuk tangan bawa 1. Loh, enggak amin. Yang tepuk tangan bawa jiwa 1. Itulah kan, amin aja udah susah. Apalagi melakukannya. Kalau tahun lalu, tahun 2023,
Tema kita adalah The Year of Restoration. Saya bilang kita bawa jiwa 2 orang kepada Kristus. Tahun lalu. Tapi saudara lihat, tahun 2023 kami menganalisa, kami mengevaluasi, ada paling tidak 19 jiwa Tuhan kasih di tahun lalu. Loh, enggak tepuk tangan. Kita minta 2, Tuhan kasih 19. Kita minta 20, Tuhan kasih. Wih, luar biasa. Iman kalian lebih besar dari pendeta. Ya udah, kalian aja yang jadi pendeta ya. Ini sungguhan saudara. Kita berdoa, enggak tahu mengapa tema ini lebih dahulu saya buat di tahun 2023 bulan 11. Tiba-tiba datang surat dari sinode mengatakan tema tahun kita di awal Januari kemarin, The Harvest Year. Saya bilang sama Tuhan, sudah tepat. Baru kemudian tadi saya turun ke bawah, ini signal-signal ya, ini tanda-tanda dari Tuhan dan ini benar. Jangan ragu dengan angka 20 jiwa. Ketika saya turun tadi ke bawah, bukan turun, sampai ke sini, jam 7 lebih, saya ke ruangan mbah-mbah di lantai 1. Tiba-tiba Oma Silvi datang mendekati saya. Pak Pendeta, ini saya berencana, ini rencana ya, mohon maaf ya Bu Silvi kalau saya mendahului, tapi saya enggak bisa tahan kalau udah ngomong gini. Beliau katakan, Pak Pendeta, boleh enggak ruangan yang ini mau saya bongkar. Mau saya bongkar supaya apa? Supaya ibadah di lantai 1 ini lebih bagus dan lebih banyak jiwa ditambah-tambahkan. Oma-oma yang ada di situ langsung bilang, amin katanya. Duh, saya bilang ini saya merinding ngomong ini. Saya bilang kalau Tuhan yang punya maksud itu enggak bisa dihalangi. Saya enggak ada ngomong-ngomong sama Bu Silvi, tahun 2024 kita mau tambah jiwa. Belum ada ngomong, langsung ngomong. Ini khotbahnya sekarang. Saya katakan ini bisa lebih dari 20 orang kalau ini dibongkar. Tapi kita doakan supaya Ibu Yos bisa cari tempat yang lebih indah. Saya bilang sama Bu Silvi, oh tenang kalau Bu Yos itu aman. Bu Yos itu mendukung pekerjaan Tuhan, amin. Mana buat Bu Yos? Ada wajahnya ya. Tapi tadi main flute saya lihat. Itu ya. Sekali lagi, amin saudara. The year of harvest, the harvest of year, tahun penuaian. Mari kita membaca isi hati Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, inilah yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya yang kurang dipahami. Yang kurang saya pahami, yang kurang kita pahami. Dan hari ini kita belajar. Anak-anak sekolah minggu juga duduk di sini mendengar firman Tuhan. Karena nanti belum ada sekolah minggu, mereka duduk manis di sini dengar firman, termasuk bayi itu ya. Hati saya senang sekali kalau lihat anak-anak ini. Nanti habis kebaktian, anak-anak langsung maju ya waktu doa berkat. Pak Pendeta nanti mendoakan tupang tangan ya. Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 38. Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 38, saya baca ayat 34, jemaat dipandu Kak Sony ayat 35 dan seterusnya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terus, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? ya, Tetapi aku berkata kepadamu, apa itu? lihatlah sekelilingmu dan pandanglah Ya. ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Inilah cara pandang yang baru yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Ternyata ketika kita berbicara tentang penuaian, kita harus memiliki cara pandang yang baru.
Kenapa Pak Pendeta ngomong begitu? Karena ternyata murid-murid Yesus bicara penuaian, yang mereka pikirkan adalah menuai gandum. Ini menjadi gambaran dari gereja di akhir zaman. Pihak sorga berkata menuai jiwa, tetapi pihak gereja, pihak pendeta-pendeta yang ada dalam perhatian jemaat, apa? Bagaimana kalau jadi orang Kristen itu menjadi kaya? Bagaimana gereja itu menuai, bukan menuai jiwa, tetapi menuai harta benda, menuai kesuksesan, menuai hal-hal yang duniawi. Yesus katakan, sudah waktunya menuai. Murid-murid katakan, 4 bulan lagi. Karena gandum itu memang umurnya kira-kira 100 sekian hari, jadi kira-kira 3-4 bulan. Waktu itu di Israel, waktu Yesus bicara ini, gandum baru ditanam. Tiba-tiba Yesus bicara, waktunya menuai. Mereka bilang, 4 bulan lagi. Ini ada 2 cara pandang yang berbeda, saudara. Tuhan bilang, sekarang waktunya menuai. Gereja bilang, apa menuai apa. Pokoknya kita di gereja itu bisa musiknya bagus, jemaatnya banyak. Kita bersorak-sorai, bersuka cita, kita pulang hati lega. Kenapa? Pendetanya lucu. Betul kan? Bagaimana tadi di gereja? Wih, luar biasa. Kenapa? Pendetanya lucu sekali. Pendek, elek. Suaranya keras. Bagaimana tadi di gereja, pulang dari gereja? Oh, senang sekali, bahagia. Kenapa? Musiknya bagus. Lah kenapa kamu nggak masuk konsernya Dewa 19 saja? Kenapa nggak ikut Blackpink aja? Pasti lebih bagus dari gereja. Saya jamin. Musik-musik konser-konser dunia itu pasti lebih berkualitas daripada musik gereja yang terbatas ini. Panggungnya kita aja 5 meter kali berapa cuma. Kalau konser-konser yang lain, musiknya begitu bagus. Ada satu cara pandang yang berbeda tentang penuaian. Itu sebabnya Yesus berbicara sekarang kepada jemaat yang sederhana ini. Saya bilang kepada penatua dan kepada pengurus, apakah harus nunggu gereja ini besar dulu baru mikiri masalah penuaian? Saudara perhatikan kepada siapa Yesus berbicara? Hanya kepada 12 orang. Bukan kepada 3.000 orang. Yesus berbicara kepada 12 muridnya. Menuai. Kamu bilang 4 bulan lagi menuai. Tapi saya bilang pandanglah. Ini perspektif namanya. Pandanglah di sekelilingmu dan lihatlah ladang sudah menguning dan sudah siap untuk dituai. Maka penuaian ini, penuaian jiwa-jiwa adalah kehendak Allah yang harus dikerjakan. Tolong Kak Sony baca ayat 34. Kita sekarang jemaat yang kecil ini, saya ingin membawa saudara, walaupun ada banyak mbah-mbah di sini, ada hanya anak-anak muda banyak di sini, tapi saya tidak ragu sedikit pun. Tidak ragu sedikit pun untuk berbicara ini. Jemaat yang sederhana ini harus melakukan ini karena ini kehendak Allah. Amin. Ayat yang ke-34 tolong dibaca dengan keras Kak Sony. Kata Yesus kepada mereka, Apa itu? makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku Ya. dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan menggabungkan ada dua istilah yang berbeda. Dia mengatakan antara makananku, dan melakukan kehendak Allah. Mengapa Yesus menyinggung tentang makanan? Karena barusan saja murid-murid menyangka bahwa Yesus ini sedang berbicara tentang makan roti. Ketika datang wanita Samaria, dia mengira, murid-murid mengira, bahwa ketika bicara tentang penuaian jiwa, itu bukan pekerjaan kita. Tetapi Tuhan mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Apa itu? Ayat 35, menuai jiwa-jiwa. Kehendak Allah. Menuai jiwa-jiwa. Kehendak Allah supaya gerejanya berdiri, betul.
Kehendak Allah supaya gerejanya melayani jemaat, menikahkan, menyerahkan anaknya, membaptis. Kalau dia sudah dipanggil Tuhan, memakamkan, ya itu adalah tugas gereja. Tapi belum lengkap. Kehendak Allah yang kelupaan, kehendak Allah yang seringkali terlupakan oleh gereja adalah ini. Sampai-sampai Yesus menghubungkan antara menuai jiwa dengan makan, saudara. Gereja terlalu cuek. Kita terlalu cuek berhubungan dengan penuaian jiwa-jiwa. Maka Tuhan mengatakan, murid-muridnya, dengarkan baik-baik. Makananku. Kan ditanya sama mereka, oh iya Yesus ini ngomong tentang roti, Yesus ini ngomong tentang makanan karena kita nggak ada makanan, nggak bawa makanan ini. Yesus langsung bilang, kamu ngomong tentang makanan. Makananku adalah melakukan kehendak Allah. Saya tanya kepada saudara, apa sih gunanya makanan? Sudah sarapan semua? Belum sarapan? Belum tapi sudah, berarti belum 2 kali. Apa kira-kira kegunaan makanan yang saudara makan? Mengapa saudara harus makan? Disuruh mama? Rasanya enggak. Apa gunanya makan? Energi saudara. Saudara mengangkat kaki begini ini menghabiskan sekian kalori. Kalian boleh tanya ke dokter ya. Kalian mengedipkan mata begini, itu butuh energi. Kalau enggak makan enggak bisa kedip mata loh. Lambat. Loh iya, kalau enggak ada kalori enggak bisa begini. Ototnya enggak bisa gerak, karena ototnya itu perlu dikasih makan, perlu dikasih nutrisi. Maka Yesus katakan begini, energiku, ini saudara, makananku, vitaminku, kekuatanku adalah apa? Menuai jiwa. Tapi banyak gereja, banyak oknum-oknum pendeta merasa kalau menuai jiwa, kalau bermisi menjangkau jiwa, itu rugi. Itu rugi. Kalau melayani Tuhan itu rugi. Kenapa? Ngabisin energi. Betul kan? Saudara bisa bayangkan kita bisa ibadah nyaman ini berapa energi yang kita habiskan, berapa watt. Lampu ini satu lampu ini aja lo 40 watt. Ini satu lampu gini. Ini untuk dipakai Epson ini sekian puluh watt. Itu untuk PSU itu 500 watt itu. Untuk komputer itu. Menghabiskan banyak energi sehingga energi dibakar menjadi cahaya. Energi dipakai menjadi suara. Yesus katakan energiku, vitaminku, kesehatanku, kekuatanku adalah melakukan pekerjaan Allah. Apa itu? Menuai jiwa-jiwa. Melakukan pekerjaan Tuhan itu adalah energi kita. Amin. Kalau saudara untuk tubuh saudara perlu makan, itu energimu. Tetapi untuk energi spiritualmu, perhatikan, ini rahasia saya sampaikan sekarang. Untuk memberikan energi spiritualmu semakin kuat, sukacitamu, damai sejahtera, apa saja Pak spiritual? Spiritual itu ini, pikiran, perasaan, kehendak. Kalau jasmani itu, ya ini tubuh kita ini. Tapi di dalam tubuh kita ini ada namanya jiwa, ada pikiran, ada perasaan. Dan ini mempengaruhi tubuh. Kalau hatimu tidak gembira, tubuhmu sakit, pasti. Kalau hatimu khawatir, tubuhmu ikut sakit. Maka kamu jangan selalu sibuk hanya mengkonsumsi makanan untuk tubuh yang ini aja. Wajahmu akan ganteng, tapi hatimu jelek. Wajahmu, perawakanmu akan cantik, tapi hatimu jelek. Yesus katakan, pengen energimu, pengen kekuatanmu, pengen vitamin bagi rohanimu. Yesus katakan rahasianya, rajinlah, tekunlah bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Coba cek tahun 2023. Cek ya, sidang jemaat cek. Hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan YouTube primer di jemaat sini, cek.
tahun 2023. Lemah, lesu, lunglai, letoy, apa lagi L, banyak sekali L itu. Loyo, lumpuh. Padahal sudah minum vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin Q. Lemas. Mengapa tetap masih lemas? Padahal sudah liburan. Satu kurang. Kamu tidak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan. Halo jemaat, perhatikan, ini rahasia kehidupan. Semakin kamu jauh dari gereja, semakin kamu jauh dari pekerjaan Allah, menghindari melayani Tuhan, semakin lemah kamu. Apa itu melayani Tuhan? Masa kita kebaktian dari jam 8 sampai jam 10 di gereja terus. Saya ulangi saudara ya, saya dengarkan khotbah saya tanggal 3 Desember kemarin. Di sana saya sampaikan. Hari Minggu itu diberikan libur oleh pemerintah dan dunia internasional, bukan untuk liburan. Saya ulangi ya, ini orang Kristen perhatikan baik-baik. Pemerintah kita memberikan hari libur di hari Minggu, bukan di hari Jumat. Padahal negara ini lebih banyak Islamnya. Tapi liburnya hari Minggu, bukan untuk liburan. Lalu untuk apa saudara? Untuk ibadah itu. Untuk mereka di sana itu liburan. Bagi orang Kristen itulah mengisi energimu kembali. Amin. Recharge. Dalam bahasa Inggrisnya bisa disebutkan, saya sebutkan aja, renew the strength. Coba kita baca Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Kamu akan di-recharge, kamu akan diperbaharui. Semakin bekerja melayani Tuhan, semakin sibuk dalam melayani Tuhan dalam hal ini menjangkau jiwa, semakin kuat. Perhatikan jemaat, jangan terlewatkan ayat ini. Baca baik-baik Kak Sony. Mari baca Yesaya 40 ayat 30. Yesaya, ya silakan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayo anak-anak muda saya mau tanya, kamu kuat betul? Kamu kuat anak muda? Ya kuat, ya pasti lebih kuat dari Makwah. Anak-anak muda kuat? Tapi saya sudah lihat waktu malam tahun baru kemarin, tepar. Ya kuat, tetapi ada waktunya kamu lowbat. Betul kan? Ya saya lihat di sini kok keblak gitu ya. Habis mereka ringkas-ringkas semua ngeblak. Karena udah kecapean. Anak-anak muda teruna-teruna kuat betul, tapi pasti lemah. Pasti lelah, ototnya lemah, ototnya lelah. Terus lanjut. Tetapi orang-orang yang menantikan Oh, Tuhan, puji Tuhan terus. mendapat kekuatan baru. Puji Tuhan, terus lanjut dulu. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Iya, dengan kekuatan sayapnya. iya, Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. tidak lesu, tidak nesu, terus. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin saudara. Orang-orang muda, teruna-teruna akan jatuh dan menjadi lemah, lelah. Kenapa? Kamu habiskan energimu secara fisik untuk dunia ini. Kamu sekolah kuliah peras otak-ototnya. Kamu kerja di perusahaanmu, kamu habiskan tenagamu. Dan engkau menjadi lelah. Kamu hanya isi lagi dengan makan. Kamu isi lagi dengan vitamin. Tapi ada satu yang kamu lupa. Kamu kira kalau itu semua sudah diisi yang jasmani, maka semua akan menjadi aman? Tidak. Hidupmu akan ngawur. Kamu akan jatuh di dalam lembah dosa. Pernikahan kita akan terganggu. Kenapa? Karena dosa tidak bisa dilawan pakai nasi. Halo saudara? Dosa tidak bisa dilawan pakai tahu. Dosa tidak bisa dilawan dengan deposito. Dosa hanya bisa dilawan dengan energi yang rohani. Di sini dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Allah, dalam bahasa aslinya disebutkan orang yang bekerja dan mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan baru. Renew the strength.
Diperbaharui kekuatannya seperti burung Raja Wali disebutkan di sini. Di kota sini jarang lihat burung Raja Wali. Tapi kalau saya yang suka outdoor, pergi ke hutan, saya masih melihat burung Raja Wali. Di sini tidak ada burung Raja Wali. Karena apa? Nggak ada tikus yang kelihatan di atap-atap, nggak ada. Kalau di hutan sana banyak. Jadi saya perhatikan itu. Saya ngambil pegang dan senapan saya istirahat. Saya minum coklat, dibikin istri saya, di termos saya itu. Lalu saya duduk, saya lihat, burung Raja Wali. Dia jarang mengepakkan sayapnya. Dia hanya mengepakkan sayapnya 1-2 kali. Setelah itu apa? Dia mengandalkan badai. Dia mengandalkan angin yang kencang. Yang bagi kebanyakan orang itu masalah. Ini loh bedanya. Kalau burung Raja Wali, semakin ada angin kencang, kekuatannya semakin baru. Dia semakin naik, ada angin makin kencang, dia makin buka sedikit sayapnya, dia makin naik. Dia makin naik, kalau dia semakin tinggi, maka dia tidak perlu capek-capek mengepakkan sayap. Dia hanya mengendalikan udara, mengendalikan angin, dan dia akan pergi kemana-mana sambil melihat mangsanya dengan tenang. Yesaya mengatakan, orang yang bekerja bersama berjalan menantikan Allah, renew, di-recharge, diberikan kekuatan yang baru, tidak akan lesu, berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Masalah yang dihadapi orang Kristen dengan yang tidak yang melayani Tuhan sama. Pasti sama, saya pastikan sama. Jangan bilang luar biasa penderitaanku ini. Enggak, masih banyak lebih orang menderita dari kamu. Lalu mengapa kamu nangisnya sampai kayak gitu? Kamu tidak punya energi yang berbeda. Saya ulangi ya, masalahnya jemaat dengan masalahnya pendeta, ibu pendeta itu sama. Kami bukan Iron Man. Pendeta itu bukan Superman. Superwoman. Sama saja. Sama yang kalian hadapi itu sama. Apa kira-kira? Pura-pura nggak tahu aja. Sama aja. Masalahnya dunia ini gitu-gitu aja. Tapi mengapa Bapak Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan itu, mengapa dia tenang? Mengapa dia tenang? Karena mereka punya energi simpanan. Extra power. Dapat dari mana extra powernya? Justru dapatnya waktu berjalan, bekerja, melayani Tuhan. Wonderful. Amazing. Perhatikan baik-baik kamu yang loyo, yang lemah, padahal tidak sibuk seperti pendeta ngurusi gereja. Karena kamu menjauh dari Tuhan. Giatkan dirimu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau diberikan kepercayaan melayani Tuhan, giatkan dirimu sungguh-sungguh. Kenapa? Kamu tidak sedang dimanfaatkan oleh Tuhan. Tuhan sedang mempercayakan energi baru kepada engkau. Aminkan firman Allah ini. Mereka berlari tidak lesu, mereka berjalan tidak lelah. Energi apa ini? Kekuatan apa ini? Sungguh ini tidak bisa dijelaskan. Saudara bisa tahu kalau saudara masuk di dalamnya. Amin. Pak Pendeta, saya mau bekerja melayani Tuhan, kerjaan apa yang bisa saya kerjakan? Saya sudah tua. Berdoa, Mbah. Saya pastikan semakin kamu giatkan dirimu berdoa dan berdoa, gosipmu pasti berkurang. Amin, Mbah. Lu iya. Semakin giat melayani Tuhan pengasuh, semakin giat melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, ngomelnya pasti berkurang. Lu sungguhan benar. Orang-orang yang sudah berkeluarga, anak-anak muda, khawatir tadi ya, Mas Dian sudah bersaksi, khawatirnya banyak. Ayo giat bekerja melayani Tuhan. Khawatirnya lupa sendiri. Diganti dengan sukacita. Saya udah melihat anak-anak muda atau teman-teman saya tim pelayan di gereja kita ini. Saya perhatikan, itu saya seorang peneliti, saya seorang pengamat, mengamati loh.
walaupun sambil tertawa, duduk sama-sama, itu saya mengamati. Saya perhatikan anak-anak muda ini, jemaat ini yang melayani Tuhan, tim pelayan ini. Semuanya ini orang-orang bermasalah sebenarnya. Bermasalah. Tapi mengapa mereka tertawa, bersuka cita bersama-sama? Saya tahu setelah mereka di gereja sini tertawa, setelah mereka pulang menghidupkan mesin sepeda motornya di sana, mereka teringat lagi masalahnya. Tapi mereka sekarang menghadapinya lebih softly, lebih ringan, lebih enteng. Itu bedanya dengan orang yang disaksikan Dian tadi, 2 orang tadi malah meninggalkan Tuhan. Mengapa? Energinya habis untuk kekhawatiran. Energinya habis. Karena energinya hanya makan nasi, makan soto, makan rawon tadi. Mana bisa mengatasi masalah pernikahan. Saya ulangi jemaat, ini rahasia hidup. Tidak bisa kekuatanmu mengatasi masalah pernikahan. Saya bilang gak mungkin. Karena masalah pernikahan itu 2 menjadi 1. Tidak bisa diselesaikan dengan nasi. Tidak bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan tidak pernah menciptakan nikah. Yang menciptakan nikah pertama kali di Taman Eden adalah siapa? Allah. Hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Saya ulangi, pernikahan hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Konsultan pernikahan, pengadilan agama berujung pada perpisahan. Tidak akan pernah menyelesaikan. Menutup-nutupi masalah ya. Berarti kamu pergi dulu ke Jogja lah. Ke pinggir pantai, healing dulu sebentar. Sudah, pulang dari healing lebih hangus kamu. Saya pastikan. Tapi coba datang kepada Tuhan. Semakin berlari, semakin berjalan, semakin bekerja melayani Tuhan, semakin kuat. Saya pengen masih terus berbicara di poin yang pertama ini saudara. Semakin melayani Tuhan, semakin kuat. Tubuhnya bisa semakin lemah, tetapi rohaninya semakin kuat. Saya pernah mendapatkan kesaksian itu saudara, ketika saya pengerja di gereja Lemah-Putro, yang besar di Lemah-Putro di Surabaya itu. Itu saya yang ngerjakan semuanya. Satpam belum ada, cleaning service enggak ada. Sekarang sudah enak itu. Pengerja yang sekarang ada di sana itu tinggal ngomong aja. Dia bisa tidur nyenyak. Begitu selesai saya bekerja malam-malam, saya masih harus naik di gedung Satpam yang lantai 2 sekarang itu untuk jaga malam. Bayangkan itu. Apa yang terjadi karena saya kurang tidur dan kelelahan. Saya teknisinya, saya naik ke plafon ganti lampu, saya yang poles lantainya, saya yang bersihkan 4 lantai. Gak usah saya ceritakan, membayangkan aja kalian pasti bilang, bohong bapak ini. Tapi saya ngomong ini benar. Apa yang terjadi? Tubuh saya begitu kurus. Kalau anak saya lihat itu, mereka tidak yakin. Apakah ini papa saya? Tapi itulah saya. Kurusnya bukan main. Ketika ada satu anak muda cewek yang tidak sampai hari ini hilang orangnya, tidak mengenal Tuhan. Dia bilang saya apa? Monyet. Padahal saya kan hamba Tuhan, saya hanya nyapa. Saya kan nyapa sebagai pengerja pelayan Tuhan, menyapa siapapun, gadis kah, cowok kah, orang tua, saya sapa. Selamat pagi, monyet. Saya bilang dalam nama Yesus, buang itu. Saya langsung pergi ke toilet berkaca, betul kayak monyet memang. Sehingga saya tidak sakit hati. Tapi saudara tahu, ada anak-anak Tuhan dari STTIA, dulu masih Sabta. Mereka datang, begitu datang turun dari mobil, mereka langsung ke tempat saya bekerja, cuci-cuci gelas untuk minumnya jemaat itu saya cuci. Mereka datang. Bukan 1-2 orang. Jadi mereka melihat saya seperti melihat malaikat. Mereka kaget. Loh, Kak Stephen, kok wajahnya Kak Stephen bersinar-sinar gitu? Saya juga kaget. Kenapa wajahnya bersinar-sinar begitu? Kami seperti melihat malaikat. Saya bilang, betul. Tubuh saya begitu lemah, begitu lelah. Tapi orang melihat saya seperti melihat Tuhan. Itu kesaksian. Jadi ada sesuatu, ada kekuatan yang tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa diceritakan. Yang membuat kita bisa survive. Dalam hidup kita menjalani tahun 2024. Tidak ada obatnya saudara. Membuang kekhawatiran itu tidak ada obatnya.
Tidak ada obatnya, mengobati hati yang susah itu tidak ada obatnya. Bekerja bersama dengan Tuhan. Tuhan akan terus mengupgrade kamu. Makanya hati saya selalu sedih kan. Kalau sudah ibadah memulai, saya masih sukacita. Ya mungkin masih mau datang jemaat. Begitu saya duduk setengah jam ibadah dimulai, saya lihat ke belakang. Kemana orang itu? Kemana dia itu? Kemana dia? Saya sudah bisa bayangkan dia akan lesu dan lemah di sana, akan diterkam binatang buas. Saya bisa bayangkan sebentar lagi dia akan SMS atau WA Ibu Gembala dan berkata, aku sudah tepar. Kenapa? Kamu di mana? Waktu ngecas rohanimu itu kamu di mana? Waktu kamu di renew the strength, diperbaharui lagi kekuatannya. Kamu di mana? Kamu kira ke gereja itu buang-buang waktu. Kamu kira ke gereja itu sia-sia. Ada satu anak sekolah minggu yang tidak ikut Natal kemarin. Lalu pengurus gereja tanya. Dia tanya kepada Jojo. Jo, si Anu kemana? Dia bilang gini, gak guna. Percuma ke gereja gak guna. Saya bilang, sedih sekali. Itu masih anak-anak sekolah minggu. Banyak orang-orang yang sudah dewasa juga berkata begitu. Percuma ke gereja, sia-sia ke gereja. Maka jangan kaget. Saya dengan istri sudah terbiasa hanya melihat dan menunggu waktu. Kamu akan lesu, lelah, lemah, lunglai. Terpujilah Tuhan kalau kamu tahu lagi kembali ke rumah Tuhan. Puji Tuhan kalau masih tahu jalan menuju gereja kita yang sederhana. Puji Tuhan kalau Tuhan menolong dan mengangkat kamu kembali. Tetapi pada mengawali tahun ini kita diberikan satu pengertian yang baru. Renew the strength. Saya kembali kepada topik yang sedang dibicarakan oleh Yesus. Salah satu pekerjaan Allah yang dia bilang, aku menyelesaikan makananku, energiku adalah menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Murid-muridnya energinya gue, energinya mana makanan, energinya apa yang bisa kami dapat. Makanya selalu bersungut-sungut. Yakobus dengan Yohanes berkelahi. Siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Murid-murid cemburu marah. Itu yang terus terjadi. Tapi Yesus katakan, pekerjaan energi kita adalah bekerja melayani Tuhan. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditunjuk Tuhan yang ikut raker pada 2 hari yang lalu. Dan sidang jemaat yang ditunjuk untuk melayani Tuhan. Mulai hari ini bikin komitmen baru. Tuhan, bekerja di ladang Tuhan itu energi yang baru untuk saya. Itu adalah kekuatan saya mau lebih sungguh-sungguh. Jangan dikasih tanggung jawab, mana si Anu? Gak ada. Loh padahal dia udah kasih tanggung jawab. Mana si Anu? Gak tahu, gak ada kabar. Loh, jangan saudara. Kamu kehilangan energi. Kita baca sekali lagi, Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Semangat, semua dengan jemaat ya. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Terus, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Terus, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin saudara. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita mengawali tahun ini. Saudara lihat flyer khotbah saya yang sudah dibagi di grup. Saudara renungkan di rumah kelanjutan dari khotbah saya itu. Karena kita dibatasi waktu. Kita akan menerima perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Lagu yang terakhir maksud saya. Yang menyambut firman Allah tadi. Kita tundukkan kepala, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih. Hari ini kami diberikan satu pengertian yang baru. Bahwa bekerja melayani Tuhan bukan menghabiskan tenaga. Justru
kami mendapatkan energi yang baru, kekuatan yang baru. Kami rindu di tahun ini kami menjangkau jiwa. Kami bekerja bukan hanya melayani pujian, penyembahan, ibadah, tapi kami ingin meningkat di tahun ini. Kami mau bekerja melayani Tuhan lewat menuai jiwa-jiwa yang ada di daerah Sedati ini pada khususnya. Memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus. Ladang sudah menguning. Jiwa-jiwa begitu banyak yang berseru dan berteriak di daerah Sedati ini. Pakailah jemaat yang sederhana ini Tuhan dengan segala kemampuan kami untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Melihat wajah-Mu kulihat hidup dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah kesempatan yang baru Dan ku ingin melayani lebih dalam karisma yang bukan tiada kasih yang tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyebabmu. kami lihat diri kami. Sepanjang tahun ini kami rindu berjalan bersama Tuhan. Amin. Dan lihat wajah-Mu Oh, terima kasih Tuhan. bila melihat hidup Terima dan kasih. karya tangan-Mu, Kami tersanjung Engkau baik Tuhan. Amin. semua yang baik dalam hidupku Tuhan kaya. itulah Mari kita semua berdiri bersama. kesempatan yang baik. Dan ku ingin Ingin mengenalmu Oh, dengarlah doa kami Tuhan. lebih dalam karisma yang bukan Tiada kasih kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari Mari pelayan perjamuan suci bisa tampil ke depan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. lebih dalam karisma yang bukan Tiada kasih tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyebabmu. Tuhan, kami datang di hadapan. Perbaharuilah kekuatan kami. Bahkan ketika kami menerima perjamuan kudus-Mu, tubuh dan darah-Mu sudah diserahkan bagi kami di Golgota. Darah-Mu yang kudus menyatu di dalam hidup kami dan kami di dalam Engkau. Inilah yang menjadi kekuatan yang tak terhingga yang dimiliki oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada perbedaan antara kami dengan mereka yang belum percaya Kristus.
Dan hari ini kami diingatkan kembali, Engkau punya kekuatan yang luar biasa menangani setiap pergumulanmu. Ketika engkau mengangkat roti dan cawan ini, berimanlah kepada Tuhan jemaat. Engkau menerima kekuatan yang baru. Dan kami siap Tuhan untuk menerima perjamuan kudus-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kurasakan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bukan mataku melihat wajahmu, ku terkagum melihat hidupmu dan karya-karyamu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupmu, itulah karyamu. Kesempatan baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya-karyamu, terima kasih. ku tersanjung semua yang baik dalam hidupmu, itulah karyamu. Kesempatan Mari kita berdiri bersama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Pemain musik mempersiapkan diri. Oh, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Mengawali tahun ini, di minggu perdana kami beribadah ini, kami menerima perjamuan kudus. Oh, ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Menjalani hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, di masa lanjut usia dan anak-anak kami. Hati kami penuh syukur memasuki tahun ini. Dan sidang jemaat yang penuh dengan pengharapan, angkatlah roti di tangan kananmu. Oh, terima kasih Tuhan.
Percayalah kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan. Semakin engkau giat sepanjang tahun ini melayani Tuhan, semakin kuatlah engkau, semakin teguhlah imanmu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Maka makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu melayani Tuhan. Kami justru beruntung diberi kekuatan yang baru setiap saat untuk menjalani hidup kami di tahun yang tidak mudah ini. Angkatlah cawan di tangan kananmu jemaat. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Maka minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Engkau dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita mau bersyukur. Dan kami menyembah, kami bersyukur. Lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lebih sungguh-sungguh katakan jemaat. Dan ku ingin merayu Tuhan, lebih dari tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu, kami mengasihi Engkau. Kami mengasihimu Yesus Tuhan. Kami jiwa kami bersorak, kekuatan kami diperbaharui oleh Tuhan. Engkau Maha, Engkau Maha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Coba periksa hidupmu jemaat. Sepanjang tahun 2023 yang lalu, adakah engkau sudah letih lesu? Adakah engkau sudah hampir menyerah? Adakah engkau merasa terlalu berat? Engkau tidak sendiri. Banyak orang yang merasakan hal yang sama. Menanganinya yang berbeda. Orang yang tetap kuat ketika dia letih lesu, dia tahu kemana dia harus pergi. Dia datang kepada Allah. Bukan menemui temanmu, cangkruk habiskan waktu begitu lama. Bukan menemui dukun, bukan menemui yang lain. Buatlah resolusi baru di tahun ini. Apapun yang kuhadapi Tuhan, yang pertama aku temui haruslah Tuhan. Apapun masalah dan keadaan hidupku Tuhan,
satu hal yang tidak boleh aku lupakan. Aku harus tetap datang ke gereja. Karena di sanalah engkau akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang tidak kamu pahami, telah masuk di dalam jiwamu, di dalam hati dan pikiranmu, sehingga kamu tidak sadar Tuhan bersama dengan engkau telah menyelesaikan pergumulan. Terima kasih Tuhan untuk awal tahun yang indah ini. Kami mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini. Kiranya Bapak Gembala kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaannya. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan yang kedua. Biarlah kita membawa persembahan ini untuk memperlebar kerajaannya, bahkan kita pergunakan untuk penuaian jiwa-jiwa yang akan kita kerjakan di gereja ini. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami, bahkan kesempatan-kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami lebih lagi memberikan hidup kami melayani Engkau, memberikan seluruh apa yang kami punya, yang Tuhan sudah percayakan untuk kami pegang saat ini. Kiranya kami Tuhan berlomba-lomba giat untuk memberikan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami bawa persembahan kami ini kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami dan boleh berguna sebagai alat pengembangan pelayanan kami di tempat ini, dan juga sebagai alat untuk kami giat menjangkau jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap pengelola, bagi setiap apa saja yang diperlukan untuk pelayanan kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan mencukupkan kami. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menaikkan pujian, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Pengumuman untuk kita semuanya, jadwal ibadah kita akan berjalan seperti biasanya. Hari Selasa adalah ibadah doa puasa pagi jam 9 pagi, dan ada ibadah doa pada jam 6 sore ya di tempat ini. Kemudian hari Sabtu sudah ada youth, nanti akan diumumkan lebih ini lagi untuk pengurus youth ya. Hari Minggu jam 8 pagi kita ada ibadah umum seperti ini, dan dilanjutkan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi ya.
Kemudian untuk para jadwal pelayan-pelayan Tuhan nanti akan kami masukkan di grup kita Healing Insight. Dan nanti setelah ibadah ini semua sidang jemaat kita akan bertahun baru, karena ini mesti perdana kita ibadah. Kita langsung ke rumah sebelah ya. Kita akan di sana bersama menikmati makanan minuman yang sudah kita bawa bareng-bareng ya. Nanti kita makan bersama, bersukacita. Dan kemudian kita doakan, didoakan bersama untuk ada kesempatan, Tuhan buka kesempatan untuk pelayanan di Surabaya. Kemarin kami sudah memulai supaya Tuhan yang membuka jalan. Kalau kehendak Tuhan kita akan seriusi untuk pelayanan di Surabaya akan datang. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan, dan nanti untuk pendoa syafaat tolong didoakan Mak Wa sama Mama Maria yang dalam kondisi sakit. Tuhan memberkati. Sedang jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan, untuk berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan melalui ibadah ini dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Melalui ibadah dan doa syafaat ini kami memohonkan kepada Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala dan penatua kami. Kami memohon untuk kesehatan kepada mereka. Biarlah kiranya Tuhan tetap jagai kesehatan, apapun yang dikonsumsi, memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat melakukan aktivitas pelayanan mereka. Dan juga kami berdoa untuk keluarga dan juga pergumulan yang sedang mereka alami. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang penuh belas kasihan itu menolong dan memulihkan apapun yang sedang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan yang sedang dipikirkan, yang sedang dirancangkan dan akan dilakukan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada gembala dan penatua kami. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka untuk menyusun dan menyelenggarakan semua program-program yang sudah dibuat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, melindungi dalam setiap aktivitas yang dikerjakan. Kami juga berdoa biarlah kiranya pelayan Tuhan di tempat ini, Tuhan memberikan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan kami panti di tempat ini. Dari koordinator Oma Selvi, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat sebagai koordinator di tempat ini, di panti, untuk mengelola panti ini dengan baik, menjadi berkat panti ini di sekitar, di lingkungan Sedati ini. Begitu juga Pak Ibu-ibu pengasuh yang sudah memberikan diri mereka untuk melayani di tempat ini. Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk senantiasa penuh dengan belas kasihan melayani oma-oma di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, dari anak-anak dan sampai lansia, bahkan juga jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan petunjuk, memberikan pekerjaan kepada jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang sekolah, sedang kuliah, Tuhan apapun yang mereka butuhkan, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberikan mereka semua apa yang mereka butuhkan dalam studi mereka. Kami juga berdoa untuk kebutuhan keluarga dan rumah tangga seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mencukupkan, menolong dan memberkati apa yang dikerjakan oleh sidang jemaat Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk jemaat yang sedang sakit, Oma Maria dan Oma Hwa. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk berikan damai sejahtera di hati mereka, sukacita, pengharapan kepada Tuhan, dan mereka tetap setia kepada Tuhan untuk meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang beranugerah, yang telah menyelamatkan hidup mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dengan kondisi yang sedang mereka alami. Mereka tetap menyatakan bahwa Tuhan adalah baik dalam hidup mereka, dalam segala kondisi yang sedang mereka alami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau juga memulihkan keadaan mereka Tuhan.
Kami juga berdoa untuk program gereja, khususnya untuk misi dan penjangkauan jiwa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kami kemampuan. Kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya jika Engkau menyertai kami dan Roh Kudus-Mu menguasai kami, pastilah orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk kami jangkau, maka orang-orang itu akan datang kepada Tuhan. Untuk mereka datang kepada Tuhan, memberikan hidup mereka untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memakai kami, seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau pakai kami melalui perkataan kami, melalui tindakan kami. Orang-orang lain melihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan kami, sehingga mereka mau datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, untuk negara kami yang akan menyelenggarakan pemilu di tahun ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong bangsa kami yang sedang akan mengadakan pemilu ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap membuat bangsa kami dalam keadaan kondusif, tetap damai, tetap sejahtera. Biarlah kiranya apapun percobaan-pencobaan untuk mengacaukan bahkan memecah belah bangsa ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tetap pemilu ini dalam keadaan lancar, dan kiranya Tuhan menolong, Tuhan menetapkan pemimpin yang Tuhan pilih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk masalah bangsa kami ini. Biarlah kiranya Engkau berkemurahan Tuhan, Engkau menolong bangsa kami ini. Biarlah kiranya Engkau memakai anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi Tuhan. Engkau pakai mereka untuk mensejahterakan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu yang akan besok berangkat ke Malang untuk studi lanjut, Tuhan kiranya Engkau menolong, mencukupkan semua kebutuhan, dan juga menjaga kesehatan supaya di sana selama 2 minggu bisa mengikuti kegiatan kampus dengan baik, dengan lancar. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk persiapan pelayanan yang Tuhan sudah rencanakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sedang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini, bersyukur atas penyertaan Tuhan. Oleh karena salib, datang kepada Tuhan. Ada dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh yang Kudus Allah Tritunggal, Dialah yang memberkati engkau sekalian, disertai dan dilindunginya engkau, dibuatnya berhasil apa yang engkau kerjakan, diberkatilah engkau anak-anak, remaja muda, dewasa hingga yang lanjut usianya. Hari ini, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.